Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 3? Aku sehat, aku pintar, luar biasa. Anak-anak, ketemu lagi ya dengan Bu Indah. Hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Seperti biasanya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perhatikan penjelasan Bu Indah pada pembelajaran kali ini. Di pembelajaran sebelumnya, Bu Indah sudah mengajarkan kalian tentang jenis-jenis perubahan wujud benda, yaitu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Anak-anak masih ingat tentang arti dari jenis-jenis perubahan wujud benda tersebut? Nah, kalau mencair itu berarti perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Jika membeku, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Jika menguap, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Kemudian jika mengembun itu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Menyublim, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas, dan mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Sebelumnya Bu Indah sudah juga mengajarkan anak-anak tentang satuan panjang dan satuan berat. Kali ini Bu Indah akan mengajarkan kalian tentang satuan waktu. Anak-anak masih ingat tidak dengan satuan panjang? Satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sedangkan jika satuan berat yaitu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Anak-anak, jika satuan panjang, alat yang digunakan untuk mengukur adalah meteran, dan satuan berat, alat yang digunakan untuk mengukur adalah timbangan, sedangkan kalau satuan waktu, alat yang digunakan untuk mengukur adalah jam. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Ini ada jenis-jenis jam, itu ada jam analog, kemudian jam digital, dan ada jam pasir. Dari ketiga jam tersebut, apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Anak-anak tahu kira-kira apa perbedaan dan persamaannya? Nah, perhatikan ya, ini adalah perbedaan dan persamaan dari ketiga jenis jam tersebut. Untuk persamaannya, ketiga jam tersebut itu sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu. Jadi walaupun jamnya berbeda, tapi fungsinya sama, yaitu untuk menunjukkan waktu. Dan perbedaannya yang pertama yaitu jam analog. Jam analog ini memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. Jika 1 jam itu menunjukkan 60 menit, berarti jarum yang menunjukkan menit ini berputar hingga 60 kali. Itu berarti menunjukkan 1 jam. Dan yang jam digital ini hanya menunjukkan angka dan waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Jadi tidak ada jarumnya, tapi langsung menunjukkan angka. Jika waktunya berubah, jamnya berubah, maka otomatis angkanya juga akan berubah. Kemudian, jam pasir ini tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan berubahnya waktu. Jadi kalau jam pasir ini berarti bukan termasuk jam yang menunjukkan satuan waktu yang baku ya. Jadi kalau jam analog dan jam digital ini satuan waktunya baku, sedangkan jam pasir ini adalah satuan waktu yang tidak baku. Berikutnya,
Lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Tadi sudah Bu Indah singgung, kalau satuan berat itu berarti gram, kilogram, dan satuan panjang itu ada meter dan kilometer. Kalau satuan waktu itu berarti jam, menit, dan detik. Anak-anak, perhatikan gambar jam berikut ini ya. Nah, ini adalah jam analog, itu ada jarumnya. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Jarum panjang itu menunjukkan menit, dan di situ ada satu jarum lagi yang berwarna merah. Jarum panjang yang warna merah itu menunjukkan detik. Kita lihat jarum pendeknya ada di mana? Jarum pendeknya ada di angka 3 dan jarum panjang ada di angka 12. Berarti jika ditulis itu berarti pukul 03, 3 itu dari jarum pendeknya, kemudian 00 itu menunjukkan menit. Karena jarum panjangnya di angka 12, jadi itu jamnya tepat ya. Jamnya tepat, menitnya kita tulis 00. Atau bisa juga ditulis dengan pukul 15.00. Sedangkan untuk membacanya pukul 3, 03.00 itu dibaca pukul 3 pagi atau dini hari. Sedangkan pukul 15.00 itu dibaca pukul 15 atau pukul 3 sore. Jadi kalau jam itu sudah mencapai jam 12 siang, maka kalau jam satunya itu menulisnya bukan jam 1, tapi jam 13. Habis 12 kan 13 dan seterusnya. Berarti kalau jam 2 berarti jam 14, jam 3 berarti jam 15, jam 4 adalah jam 16 dan seterusnya hingga jam 12 malam. Jika jam 12 malam kita dapat menuliskannya dengan jam 24.00 atau jam 00.00. Jadi satu hari satu malam itu terdiri dari 24 jam. Nah, setelah jam 12 malam itu kan terus jam 1. Jam 1 itu disebut dengan sudah pagi hari atau dini hari, begitu ya. Dan kalau ditulis itu sudah pukul 01.00, begitu ya anak-anak ya. Sekarang Bu Indah mempunyai gambar jam yang lain. Ini jarum pendek di angka 5 dan jarum panjang di angka 12. Itu dapat ditulis pukul 05.00 atau pukul 17.00. Untuk pukul 5.00 dibaca pukul 5 pagi, sedangkan pukul 17.00 itu dibaca pukul 17 atau pukul 5 sore. Kemudian yang bawah, gambar yang bawah ini ada jam lagi, jarum pendeknya di angka 10 dan jarum panjang ada di angka 1. Ini dapat ditulis pukul 10.05. Jadi itu lebih 5 menit dan jika dibaca pukul 10 lebih 5 menit. Setiap berpindah satu angka, jarum panjang yang berpindah satu angka itu berarti berpindahnya 5 menit. Jadi kalau di angka 1 berarti 5 menit, di angka 2 berarti lebih 10 menit, di angka 3 lebih 15 menit dan seterusnya seperti itu. Anak-anak, untuk memudahkan kalian menghitung menit, yang perlu kalian ingat ini ya, jarum panjang jika di angka 3 itu menunjukkan lebih 15 menit. Dan jarum panjang jika di angka 6 itu menunjukkan lebih 30 menit. Dan jika jarum panjang di angka 9 itu berarti menunjukkan lebih 45 menit. Begitu ya. Seperti yang sudah Bu Indah terangkan tadi, perpindahan jarum panjang dari satu angka ke angka yang lainnya itu dihitung 5 menit. Jadi anak-anak tinggal menambahkan 5, 5, 5. Begitu ya. Anak-anak, berikutnya pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Gambar yang pertama, ini jarum pendek berada di angka 7
dan jarum panjang ada di angka 8. Berarti kita tulis jarum pendeknya itu menunjukkan jam. Kita tulis 07. Dan jarum panjangnya ini menunjukkan menit. Lebih berapa menit? Tadi Bu Indah sudah terangkan di awal, jika jarum panjang di angka 6 itu kan lebih 30 menit. Nah, jika ke 8 berarti tinggal ditambah berapa? 6 ke 7 itu kan berarti ditambah 5. Berarti 30 ditambah 5. Kemudian dari 7 ke 8 ditambah 5 lagi. Berarti 30 ditambah 5 ditambah 5. 30 tambah 5, 35 ditambah 5 lagi berarti 40. Berarti kita pasangkan dengan jam 07.40 menit. Begitu. Untuk gambar yang kedua, jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 3. Berarti lebih berapa menit itu ya anak-anak ya? Selanjutnya, anak-anak kerjakan tugas berikut ya. Tugas ini ada di buku paket kalian di pembelajaran yang ke-6, tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Lanjutkan dengan memasangkan jam berikut ini. Yang pertama, ini ada pukul 08.15. Manakah gambar jam yang menunjukkan pukul 8.15? Berarti kita cari jarum pendek di angka 8. Dan karena lebih 15, berarti jarum panjangnya di angka berapa ya kalau lebih 15 ya? Kalau lebih 15 berarti jarum panjang berada di angka 3. Berarti gambar jam yang huruf nomor berapa? Huruf keberapa? Yaitu huruf D. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan secara mandiri ya, sesuai dengan penjelasan Bu Indah tadi. Demikianlah anak-anak penjelasan Bu Indah pada pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anakku yang sudah menyimak penjelasan Bu Indah. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sukses untuk anak-anakku semuanya. Bu Indah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.